Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, saya juga dalam kondisi baik. Ya, Anda juga baik. Ya, saya senang hari ini kita semua dalam kondisi semangat. Ya, bergairah. Kembali kita ketemu dalam program diskusi pengetahuan. Ya. Kali ini kita masuk dalam mata kuliah penelitian komunikasi, ya, metode penelitian komunikasi. Dan pada pertemuan ini kita membahas tentang paradigma penelitian komunikasi. Ya, banyak orang yang juga mengatakan paradigma sebagai perspektif. Ada juga yang menyebut sebagai pendekatan. Ya, ada juga yang menyebut sebagai world view. Bahkan kalau Anda baca tulisannya misalnya James Grunig, ya, dan John White, ya, itu menyebut dengan istilah presupposition. Ya, presupposition. Oke lah, anyway, apapun istilahnya sama saja, ya, terserah Anda. Saya sendiri juga biasanya juga bergantian, ya, kadang menyebut paradigma, perspektif, pendekatan, gitu ya. Enggak masalah. Oke. Baik, apa yang kita bahas dalam materi kali ini? Yang pasti, apapun yang sudah saya sampaikan di sini, ya, apapun yang akan saya sampaikan di sini, semuanya sudah saya tulis dalam buku saya, Teknik Praktis Penelitian Komunikasi, ya. Jadi kalau Anda kurang paham, silakan Anda baca, ya. Kalau kurang paham juga setelah membaca, ya monggo, ya, Anda bisa tanya langsung ke saya. Oke. Perspektif komunikasi. Nah, sebelum kita membahas detail apa itu perspektif, saya ingin kita ngobrol dahulu. Ini ada beberapa, ya, tentang warna buku, gitu ya. Oke, saya sering juga memberi contoh ke mahasiswa. Sebentar, saya akan cari buku, ya. Saya sering Nah, misalnya ini buku, gitu ya. Ya, ada mahasiswa saya tanya, kira-kira ini warnanya apa? Gitu ya. Ini warnanya apa? Ternyata dia menjawab putih. Oke, putih, ya. Tapi ketika, ya, saya balik begini, ya kan? Pas saya balik begini, atau saya balik begini, ya. Ini warna bukunya apa? Ya, ternyata mereka menjawab merah. Pertanyaannya yang cukup menarik. Ini kan bukunya sama. Tapi kok ada yang menjawab putih, ada yang menjawab merah, gitu kan? Oke, itu contoh pertama. Kenapa kira-kira demikian? Ya, betul. Karena masing-masing orang memiliki perbedaan disebabkan sudut pandang yang berbeda. Dia menjawab putih karena sudut pandangnya adalah buku yang bagian warna putih. Tapi dia menjawab merah karena dia memiliki sudut pandang sebuah buku yang berwarna merah. Oke. Yang kedua, saya juga sering bertanya ke mahasiswa, ketika, ya, ada sebuah hutan, ya, kemudian di dalam hutan itu ada pohon, ya, ada sebuah pohon yang jatuh. Kira-kira pohon tersebut berbunyi atau tidak? Ya, pohon tersebut berbunyi atau tidak? Jawabannya pun juga bervariasi, ya. Tetapi dari dua variasi itu, jawabannya ada dua. Yang satu mengatakan pohon jatuh tersebut berbunyi, sementara satunya mengatakan pohon yang jatuh tersebut tidak berbunyi. Nah, ketika dikejar lagi, kenapa
kok pohon yang jatuh berbunyi? Ya, ada yang menjawab pohon itu berbunyi ya karena sesuatu benda yang jatuh ya pasti berbunyi, gitu. Tetapi bagi mahasiswa yang menjawab tidak berbunyi mengatakan pohon itu jatuh tidak berbunyi ya karena saya tidak berada di dekat pohon itu. Saya harus dekat, ya, saya harus melihat, baru saya bisa mendengar pohon itu berbunyi atau tidak ketika jatuh, gitu ya. Oke, kira-kira kenapa hal ini terjadi? Ya kan? Nah, karena kedua tipe orang tersebut, ya, memiliki perbedaan dalam menafsirkan fenomena. Yang satu mengatakan bahwa segala sesuatu yang jatuh pasti berbunyi. Dia memandang kalau ada benda yang jatuh pasti berbunyi, apapun benda itu. Ya, jadi tanpa melihat benda itu secara langsung, dia yakin bahwa benda itu berbunyi. Sementara teman yang satunya mengatakan belum tentu. Dia harus melihat secara langsung. Dia harus merasakan secara langsung dan dia harus bisa mendengar secara langsung untuk menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ya pohon itu berbunyi atau tidak. Oke? Itu contoh, dua contoh pertama. Contoh yang berikutnya ini ada apa namanya, kertas, gitu ya, ada kertas. Oke, ya mungkin ini saya harus cari kertas ya. Iya, ini bagi seorang, ini kertas yang sama ya. Kebetulan ini ada tulisan bahan belanja itu ya. Mie 2 biji, kecambah 1 kilo ya. Kubis 1 kilo, berapa harganya ada di sini ya. Maaf mungkin Anda nggak melihat. Bagi seorang ibu ya, ketika ditanya, "Ibu, apa ini?" Dia akan menjawab, "Daftar belanja." Ya. Kata. Tapi bagi seorang bapak mungkin ketika ditanya apa ini, dia akan menjawab ini kertas, gitu ya. Bagi seorang pemulung, ketika Anda bertanya apa ini Pak, apa ini Bu, ya, dia akan menjawab ini duit Mas. Kenapa kok bisa duit ya? Kenapa kok bisa kertas? Kenapa dia menjawab ini daftar belanja? Karena masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan suatu benda. Ya. Nah, saudara-saudara semua kalian ya, saudara-saudara sekalian, beberapa contoh yang saya ceritakan itu adalah bukti ya bahwa masing-masing individu, setiap orang memiliki perbedaan dalam menafsirkan realitas. Perbedaan dalam menafsirkan realitas ini disebabkan karena ada perbedaan cara pandang terhadap realitas itu, sehingga persepsinya berubah, sehingga persepsinya berbeda satu sama lain ya. Itu yang disebut pendekatan, yang kita akan bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Sebelum kita lebih detail lagi, kita akan bicara tentang definisi atau batasan paradigma atau perspektif ya, atau pendekatan. Paradigma adalah kelompok teori ya, kelompok teori-teori, group of theories, group of procedures ya, groups of assumptions yang dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan
ya, yang dipercaya oleh ilmuwan-ilmuwan, yang dipercaya oleh para akademisi tentang bagaimana mereka melihat dunia, gitu. Jadi ilmuwan, akademisi dalam melihat dunia itu memiliki apa yang disebut dengan kumpulan teori, kumpulan prosedur, ya, asumsi-asumsi, cara pandang yang dimiliki oleh individu tersebut, gitu ya, yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam contoh yang tadi yang saya sampaikan, ya, pohon jatuh, apakah berbunyi atau tidak? Nah, ketika ditanya, maka individu yang pertama itu memiliki cara pandang, memiliki teori, prosedur, ya, asumsi di dalam pikirannya bahwa segala sesuatu yang jatuh itu pasti berbunyi, ya, karena dia memandang dunia itu seperti, ya, seperti itu, ya, seperti yang saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang jatuh pasti berbunyi. Maka ketika ditanya apakah pohon itu jatuh pasti berbunyi, dia akan mengatakan iya, ya kan, dia akan mengatakan iya. Artinya ada hukum tertentu di luar dirinya, ada hukum tertentu yang berada di luar dirinya, hukum yang sifatnya universal, hukum yang dianggap objektif dan berlaku umum, ya, hukum yang sudah pasti kebenarannya, hukum yang dianggap, ya, sebagai sebuah realitas kebenaran yang nyata, itu ya, di luar diri individu tersebut. Kemudian hukum itu dianggap oleh individu tersebut sebagai sebuah teori, prosedur atau asumsi di dalam pikirannya ketika memandang realitas. Nah, dalam kasus pohon itu, hukum universal yang dimaksud adalah semua benda yang jatuh pasti berbunyi. Ketika kita memandang dunia berdasarkan hukum tersebut, maka kita nggak perlu datang langsung ke hutan untuk melihat. Kita nggak perlu datang ke hutan untuk menanyakan seberapa besar pohonnya, gitu ya. Kita nggak perlu datang ke hutan untuk menyaksikan langsung ketika pohon itu jatuh. Sambil tidur pun, ya, kita berada di kamar tidur sambil merem, gitu ya. Ketika ditanya, ya kita yakin bahwa pohon itu pasti berbunyi. Kenapa? Ya karena ada hukum di luar diri kita yang kita gunakan, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita memiliki pandangan yang sama dengan tipe manusia yang satu ini, maka, ya, kita menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif, atau disebut juga pendekatan positif, gitu ya. Artinya ada hukum-hukum objektif di luar diri kita yang kita gunakan untuk menjelaskan, untuk mempersepsi sebuah realitas, sehingga jawaban kita, ya, itu sudah terkreasi, sudah dibangun berdasarkan hukum universal tersebut, ya. Dengan kata lain, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengkreasi, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi, untuk menciptakan, ya, jawaban-jawaban kita sendiri, ya, terhadap realitas, itu ya. Sementara
Di sisi yang lain dari contoh pohon jatuh itu, ya, ada orang yang mengatakan, ya belum tentu berbunyi atau tidak, karena saya tidak berada di tempat tersebut. Kalau saya berada di tempat tersebut, ya mungkin saya mendengar ada bunyi, ya kan? Saya harus melihat apakah di bawah pohon itu ada kasurnya, gitu ya, sehingga pohon jatuh nggak bisa berbunyi karena empuk. Atau mungkin karena saya berada di jauh, tempat yang sangat jauh, sehingga apapun besarnya pohon saya tidak mendengar. Nah, orang tipe seperti ini berarti memandang dunia sebagai hasil konstruksi masing-masing individu. Individu memiliki kekuatan untuk menginterpretasi realitas, untuk menciptakan konstruksi terhadap realitas. Tidak ada hukum positif atau hukum objektif di luar dirinya. Makna berada di dalam pikiran dia. Oke? Kalau Anda seperti tipe orang ini, maka Anda menggunakan pendekatan atau paradigma subjektif, gitu ya, paradigma subjektif, yaitu paradigma di mana realitas dianggap hasil kreasi, hasil konstruksi individu-individu. Nah, pendekatan ini bisa disebut juga sebagai cara pandang dalam menentukan sebuah kebenaran. Ya, kalau objektif tadi, kebenaran dianggap berdasarkan hukum yang objektif, tapi kalau pendekatan subjektif, kebenaran dianggap hasil konstruksi individu yang disebut sebagai kebenaran realitas. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang kurang paham? Alhamdulillah ya. Sekali lagi alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Baiklah rekan-rekan, ini slide berikutnya kita bicara hubungannya atau relasi pendekatan paradigma dalam sebuah penelitian atau perilaku kita ya. Sebenarnya perspektif ya, perspektif itu memiliki kaitan ya, memiliki hubungan yang sangat erat dengan perilaku seseorang ya, termasuk juga ketika dia melakukan penelitian ya. Sebuah pendekatan itu kan berarti berisi konseptual framework, kerangka konsep di dalam pikirannya ya, terdiri dari asumsi-asumsi, terdiri dari nilai-nilai yang dianggap kebenaran ya. Kalau pada kasus pohon jatuh, orang yang menggunakan pendekatan objektif, maka di dalam pikirannya ada asumsi bahwa setiap benda yang jatuh pasti berbunyi. Itu adalah asumsi pokok yang dianggap kebenaran, gitu kan? Asumsi pokok yang dianggap kebenaran. Tapi bagi orang yang menggunakan hukum subjektif atau pendekatan subjektif, maka asumsi tentang kebenaran yang diyakininya adalah realitas itu diciptakan oleh individu. Tidak ada hukum di luar dirinya yang bersifat general, yang bersifat objektif, gitu ya. Nah, ini akhirnya mempengaruhi persepsi orang. Kalau Anda mengatakan bahwa setiap benda jatuh pasti berbunyi, maka ya, ketika Anda ditanya apakah pohon itu berbunyi ketika jatuh, maka Anda langsung mempersepsi berbunyi, gitu ya. Anda akan mengatakan berbunyi. Dan sebaliknya,
Ketika Anda memilih pendekatan subjektif, ya Anda mengatakan belum tentu, ya, bisa saja pohonnya itu kecil, bisa saja pohonnya itu jatuhnya pelan-pelan, bisa saja di bawahnya ada tumbuhan yang lebih kecil sehingga bunyinya juga nggak besar. Nah, ini macam-macam, gitu ya, macam-macam. Nah, ini nanti pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kita, Kalau Anda menggunakan pendekatan objektif, ya, maka kita nggak perlu capek-capek membuktikan, kita nggak perlu capek-capek datang ke hutan, gitu ya. Tapi kalau yang pendekatan subjektif, maka kita harus langsung datang ke hutan itu untuk ngecek secara langsung. Harus bisa melihat dengan mata kepala sendiri, ya, nggak boleh, ya, kepalanya orang lain dipinjam, ya, untuk melihat dari dekat, nggak boleh, ya, harus melihat dari mata kepala sendiri. Itu kalau pendekatan subjektif. Contoh lainnya, ini saya ambil dari buku saya, gitu ya. Misalnya si A berasal dari keluarga yang menganut prinsip emansipasi wanita, ya. Artinya hak wanita itu dianggap sama dengan hak pria, ya. Maka si A berasumsi dan memiliki nilai bahwa wanita seharusnya mempunyai posisi dan hak yang sama dengan pria dalam berbagai hal, gitu ya, dalam berbagai hal. Karena itu, ya, ketika ada lagu Ada Band, Anda masih ingat mungkin ya, ada sebuah lagu dari Ada Band, gitu ya. Judulnya sih Karena Wanita Ingin Dimengerti. Itu ada lagunya gini. Mungkin lagunya berbunyi gini ya, Bang. Karena wanita ingin dimengerti, gitu ya. Maka ketika ada lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti, maka si A yang berasal dari keluarga yang menganut prinsip emansipasi wanita, maka dia akan mempersepsi bahwa lagu tersebut melecehkan wanita, ya. Menurutnya, mengapa wanita mesti perlu dimengerti? Kenapa kok harus wanita? Ya, kenapa kok judul itu tidak istilahnya nyanyi tentang lagu laki-laki, ya? Kenapa kok bukan laki-laki yang ingin dimengerti? Kenapa harus wanita, gitu kan? Nah, lagu tersebut menurut si A menganggap wanita lemah, gitu kan? Nah, itu persepsinya, ya. Nah, persepsi ini nantinya akan mempengaruhi perilaku dia dalam situasi tertentu. Mungkin dia tidak setuju dengan lagu itu, ya. Karena itu ketika ada misalnya acara di televisi yang kebetulan ada grup Ada Band nyanyi dengan lagu tersebut, mungkin dia ganti channel, atau dia memutuskan untuk tidak membeli kasetnya Ada Band. Ya, itu berarti perilaku yang dipengaruhi oleh persepsi, kemudian persepsi dipengaruhi oleh perspektif, gitu kan? Perspektif dia bahwa harus ada emansipasi wanita, misalnya. Nah, saudara-saudara, pendekatan paradigma, ya, ini nanti sangat terpengaruh atau sangat berpengaruh, ya, kepada penelitian nantinya, gitu kan. Orang yang memiliki perspektif objektif, maka metodologi penelitian nanti adalah kuantitatif, sementara yang subjektif adalah kualitatif. Nah, kita akan cek lebih mendalam, ya, tipe-tipe perspektif, ya, dalam penelitian ilmu komunikasi. Bahkan sebenarnya penelitian yang lebih umum, penelitian ilmu sosial, itu ada beberapa tipe perspektif. Yang pertama adalah objektif, biasa juga disebut sebagai positivis, ya,
ada juga menyebut sebagai kuantitatif. Ini macam-macam istilah, tetapi dalam buku saya menyebut objektif dengan positif ya. Kemudian subjektif itu disebut dengan interpretif ya. Nah, sementara subjektif sendiri itu memiliki dua rumpun ya, konstruktivis dan kritikal. Nah, ini kalau kita bicara soal tipe-tipe penelitian ya, objektif yang ada dua ya, konstruktivis dan kritikal. Mari kita bicara satu persatu secara perlahan tapi detail ya. Menurut pendekatan objektif atau positivis, komunikasi adalah sebuah proses transmisi yang linear, kemudian bersifat kausalistik, ada sebab dan akibat ya, ada respon, aksi ada reaksi gitu kan, kemudian orientasinya kepada sumber dan bersifat mekanistik itu ya linear, ada sebab akibat ya. Nah, berorientasi pada sumber itu artinya dominasi proses komunikasi itu lebih banyak dilakukan oleh komunikator atau sumber ya. Oke. Kemudian menurut pendekatan positivis atau objektif ini ya, sebuah objek itu dianggap secara alami, secara natural, secara original ya, orisinil, itu sudah ada apa adanya. Ya, karena itu positivis ini akarnya dulu dipengaruhi oleh pemikiran realisme, rasionalisme ya, deduktif. Jadi berdasarkan sebuah pengetahuan umum yang bersifat universal ya, yang berada di luar diri orang lain. Ini yang berada di luar diri orang lain itu artinya pengetahuan itu ya sudah ada apa adanya ya, bahkan mungkin sebelum orang itu lahir gitu ya. Contoh tadi ya, ada benda jatuh pasti bunyi ya, benda yang jatuh pasti bunyi. Nah, ini kan sebuah pengetahuan yang bersifat umum ya, sudah ada sejak dulu bahkan di luar diri individu tersebut gitu kan. Dalam penelitian, pendekatan objektif ini memang muncul dipengaruhi oleh perkembangan ilmu alam, IPA, fisika, biologi gitu ya. Ya, IPA, fisika, biologi. Maka aplikasinya biasanya dalam penelitian ya, ada jarak antara ilmuwan, antara peneliti, antara akademisi ya, dengan objek yang dikaji. Itu ada jarak. Yang dimaksud dengan ada jarak itu ya, peneliti tidak boleh ikut serta, campur tangan, mengubah objek itu secara langsung. Harus netral, gitu kan? Ada fakta netral, ya, ada fakta netral. Kalaupun ada manipulasi, itu manipulasinya juga harus objektif benar, ya. Biasanya ada eksperimen gitu ya, itu harus objektif benar, ya. Harus. Kemudian hasil dari manipulasi itulah berupa pengetahuan tentang hukum-hukum absolut, pengetahuan baru yang juga akhirnya sifatnya general gitu kan. Contoh tadi ya, ini contoh yang sama saya pikir supaya lebih mudah. Ada hukum universal, segala sesuatu yang jatuh itu pasti berbunyi. Ini kan hukum yang general ya. Nah, peneliti nggak boleh ketika ditanya apakah pohon jatuh itu berbunyi, peneliti nggak boleh ikut serta ya, ikut datang langsung gitu ya,
Kemudian peneliti nggak bisa memiliki kekuatan untuk menginterpretasi berdasarkan pendapatnya sendiri, nggak boleh. Ya, peneliti nggak punya kekuatan untuk menjawab. Karena apa? Karena peneliti harus berpikir objektif dengan menggunakan hukum universal. Ya, yaitu setiap benda jatuh pasti berbunyi. Itu hukum universal yang digunakan peneliti. Peneliti nggak boleh datang langsung. Kalau datang langsung itu dikhawatirkan sifat opini pribadinya akan masuk menjadi bagian dari interpretasi. Nah, itu contohnya ya. Sudah paham ya? Ya, insya Allah sudah paham ya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Kalau misalnya belum paham ya nanti Anda bisa diskusi bersama teman-teman ya, bertanya langsung dengan saya ya, atau baca-baca buku, monggo ya. Nah, karakteristik positivistik kayak gitu ya. Free of values, kesimpulannya apa adanya. Ya, tidak boleh ada interpretasi tambahan. Fenomenalisme, eksplisit ya, gejalanya belaka, tidak mengenal sesuatu yang hidden. Benda jatuh ya pasti berbunyi ya, nggak ada sesuatu yang hidden, yang tersembunyi. Oh ya, dilihat dulu ini ya, siapa yang menjatuhkannya, digergaji atau tidak, itu nggak perlu ya. Kemudian kebenaran itu berasal dari aturan umum ya, berasal dari teori, berasal dari konsep-konsep yang umum, bukan berasal dari realitas itu sendiri ya. Kemudian reduksi sifatnya. Reduksi artinya dia mereduksi realitas hanya berdasarkan fakta yang bisa dipersepsi. Nah, fakta yang tidak bisa dipersepsi, sesuatu yang masih tersembunyi, itu nggak bisa disampaikan. Pokoknya benda jatuh ya pasti berbunyi gitu ya. Tapi apa fakta yang lain, misalnya apakah di bawah pohon itu ada semak belukar, ya? Apakah menebangnya, sebelum menebang itu diikat, dicancang sama tali sehingga pohonnya jatuh, itu nggak langsung gedabruk gitu ya? Itu nggak dilihat gitu kan? Pokoknya ya setiap benda jatuh pasti berbunyi gitu ya. Oke. Kemudian rekan-rekan saya lanjutkan berikutnya, yaitu karakteristik subjektif atau interpretif ya. Menurut subjektif atau interpretif, komunikasi adalah sebuah proses interaksi dan transaksi sehingga bersifat sirkuler ya, terus menerus. Ada interaksi atau transaksi. Anda tahu kan transaksi jual beli gitu ya. Transaksi itu cirinya yang menjual dan membeli itu memiliki hak yang sama ya. Penjual bisa menawarkan barang, pembeli juga bisa menawarkan berapa jumlah uang yang dia tawarkan ya. Penjual juga bisa menolak uang yang ditawarkan oleh pembeli juga bisa menolak harga yang ditawarkan penjual. Itu transaksi ya. Oke. Komunikasi dengan demikian dipandang sebagai upaya untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana dan mengapa komunikasi itu bekerja gitu. Jadi contoh tadi yang transaksi, maka kedua belah pihak, orang-orang tersebut berupaya untuk mencapai mutual understanding ya, pemahaman bersama, saling negosiasi lah ya, berdasarkan persepsi masing-masing. Mungkin akhirnya si pembeli merasa, iya ya, ini uang saya kok terlalu kemurahan ini yang saya tawarkan, karena barang yang dijual oleh penjual tadi bagus gitu ya, misalnya gitu ya. Atau penjual juga merasa hal yang hampir sama, oh iya, ini harga barang saya kok terlalu mahal gitu kan. Nah, saya pikir uang yang ditawarkan oleh pembeli, saya pikir juga sudah pas gitu ya. Maka akhirnya mereka deal ya. Nah, ada kesadaran masing-masing untuk bisa mengkreasi berapa jumlah duit sih yang bisa saya tawarkan gitu kan. Oke. Komunikasi dipandang sebagai sebuah proses untuk menciptakan dunia ya, dunia makna ya, menciptakan dunia makna melalui interaksi
dan bagaimana kita berperilaku terhadap dunia yang kita ciptakan. Ya, jadi maksudnya komunikasi menurut interpretif ini dianggap sebagai proses di mana orang-orang, individu-individu itu mempersepsi, menginterpretasi realitas dengan bahasa tertentu. Kemudian setelah itu dia menyebarkan, dia bernegosiasi dengan orang lain sehingga tercipta pemahaman bersama. Contoh ya, contoh. Apakah pohon yang jatuh itu berbunyi? Contohnya ini lagi, nggak apa-apa ya. Pohon yang jatuh itu berbunyi. Maka menurut pandangan ini, ya, setiap individu memiliki kemampuan ya, mengurai bahasa yang dia miliki untuk mempersepsi pohon itu jatuh berbunyi atau enggak ya. Si A mungkin menyebut enggak jatuh ya karena di bawahnya ada rumput, karena pohon itu enggak besar. Si B juga demikian, tidak berbunyi karena saya enggak jauh, saya harus dekat. Kemudian menebangnya gimana, apakah pakai gergaji atau pakai kampak, kemudian apakah pohon tadi diikat atau tidak, gitu kan. Nah, masing-masing memiliki makna yang berbeda, masing-masing memiliki makna yang sama ya, tidak berbunyi, tetapi alasannya berbeda, gitu ya. Masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan alasan, masing-masing memiliki kemampuan untuk menginterpretasi sesuai dengan pola pikir mereka. Kemudian itu dikomunikasikan, didialogkan, ya, sehingga tercapai sebuah persetujuan bahwa pohon yang jatuh belum tentu berbunyi, tergantung pada alasan-alasan ya, hasil negosiasi dua orang tadi, gitu loh ya. Nah, saudara-saudara, menurut pendekatan ini bahwa manusia itu berada menjadi satu dengan realitas. Artinya gini, artinya bahwa manusia ya itu menciptakan realitas itu sendiri ya. Sebuah gula itu rasanya manis atau enggak itu ditentukan oleh makna yang diciptakan oleh individu tertentu. Jadi tidak ada hukum alam, hukum objektif bahwa gula itu pasti manis, enggak. Bagi si A mungkin manis karena si A memiliki kemampuan untuk menginterpretasi sendiri. Bagi si B dianggap nggak manis, bagi si C dianggap setengah manis, gitu kan? Ya. Baik saudara-saudara, di dalam buku saya Teknik Praktis Riset Komunikasi, saya juga mengutip beberapa pendapat para pakar, salah satunya dari Dan Zinn ya, Dan Zinn dalam bukunya Handbook ya, Handbook of Qualitative Research ya. Nah, kemudian dicoba untuk mengurai dari aspek filsafat, gitu kan. Jadi perbedaan pendekatan itu sebenarnya disebabkan karena perbedaan secara filsafat, ya. Nah, filsafat itu ada tiga kan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita urai satu persatu. Aspek ontologi. Ontologi itu sebuah aspek yang menanyakan ya, apa sih yang dikaji, gitu kan? Apa yang diteliti, apa yang dilihat. Ya, tapi ontologi adalah ilmu tentang ada, ilmu tentang tidak ada, gitu ya, ilmu tentang realitas. Oke. Menurut kaum objektif, orang yang menggunakan pendekatan objektif, ya, secara ontologi ini ya, realitas atau objek itu dianggap bersifat universal. Ada realitas yang real, ada realitas yang real ya, real universal, gitu kan. Meskipun sebenarnya masih bersifat probabilitas sebenarnya. Ya. Benda jatuh pasti berbunyi, itu realitas yang bersifat universal, ya kan. Kemudian orang yang sedih pasti menangis, ya, itu hukum universal, ya.
besi dipanaskan memuai, itu universal. Orang yang berlari 100 kilo pasti capek, itu universal, ya. Oke. Nah, itu sifatnya out there, di luar sana, di luar diri individu. Artinya di luar interpretasi individu. Ya. Ada standar pengukuran tertentu yang bersifat general, ya, bebas dari konteks dan waktu. Artinya sampai kapanpun, dimanapun, ya, benda jatuh dia pasti berbunyi, meskipun Anda dikutuk, ya, kemarin, besok, lusa, gitu loh. Itu, ya, standar pengukurannya tetap sama, gitu ya. Anda nggak bisa menyebut, oh belum tentu, itu tergantung begini begitu, gitu kan. Nah, kalau Anda memiliki kemampuan menginterpretasi sendiri, berarti realitas itu ada di dalam diri Anda, bukan out there, ya, bukan berada di luar diri Anda. Oke? Nah, itu objektif. Sementara kalau pendekatan subjektif memandang ontologi, ya, secara ontologi memandang realitas adalah konstruksi sosial, konstruksi individu-individu yang menciptakan realitas. Realitas dipahami berbeda oleh masing-masing individu, ya. Kebenarannya juga relatif, ya kan. Kemudian dipengaruhi oleh pengalaman, dipengaruhi oleh pendidikan, latar belakang dari individu, ya. Contoh misalnya, ada kata cantik, ya, cantik. Kalau bagi orang objektif, ya, cantik, apa itu cantik? Ya, ketika ditanya apa itu orang cantik, maka peneliti objektif itu akan begini, dia akan mencari, ya, buku-buku literatur yang mengurai, yang membahas tentang kata cantik. Kemudian dari literatur, misalnya ada literatur mengatakan cantik adalah wajah kulitnya putih, rambutnya lurus, ya, body gitar, nggak gemuk, gitu ya. Itu menurut misalnya teori cantik, gitu ya. Nah, berdasarkan teori itu, maka dia kemudian membuat kuesioner. Ya, pertanyaan pertama kuesionernya, misalnya, ya, apakah si misalnya contoh ceweknya, misalnya gadis, ya, apakah si gadis itu warna kulitnya putih? Ya, kemudian ada jawaban A sangat setuju, B setuju, C rata-rata, ya, D tidak setuju, kemudian E sangat tidak setuju, gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah si gadis itu memiliki rambut lurus? Ya, kemudian ada jawaban A setuju dan sebagainya tadi. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apakah si gadis itu bodinya gitar semampai, gitu ya, tapi bukan semeter, nggak sampai, ya, semampai, meliuk-liuk, gitu ya. Nah, kemudian jawabannya A, B, C tadi sama, sangat setuju dan seterusnya. Nah, kemudian respondennya hanya menjawab apa yang sudah disediakan, nggak boleh menjawab dengan jawaban yang lain. Ya, A setuju, sangat setuju, terserah dia memilih yang mana, asal A setuju, B tidak setuju dan sebagainya tadi, disuruh pilih salah satu, gitu kan. Itu objektif, ya. Artinya si peneliti hanya menggunakan hukum objektif, hukum yang bersifat general, yaitu teori tentang cantik tadi. Nah, responden jawabannya juga berdasarkan jawaban yang sudah ditentukan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memilih. Ya, ada jarak dia. Jarak untuk dirinya untuk berpikir itu ada jarak. Ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menilai sendiri, ya, menginterpretasi sendiri, ya. Sementara untuk orang subjektif, ketika ditanya apa itu cantik, ya, maka dia akan meneliti, ya, beberapa individu, kemudian membiarkan individu itu mengurai sendiri. Misalnya si A, apa yang Anda maksud dengan cantik? Oh, cantik itu begini.
si B cantik itu begini-begini, si C cantik itu begini-begini. Nah, kemudian jawaban-jawaban itu disimpulkan menjadi sebuah konsep cantik. Jadi konsep cantik itu bukan berasal dari sebuah teori yang universal seperti yang dilakukan oleh peneliti objektif, tetapi kata cantik itu berasal dari interpretasi dari setiap individu. Makanya dalam penelitian untuk objektif ini respondennya disebut responden, sementara untuk kualitatif atau subjektif disebut informan karena dia menginformasikan. Partisipan karena dia juga ikut berpartisipasi untuk mengkreasi realitas, tidak sekedar menerima jawaban, gitu ya. Oke, yang berikutnya saya akan bahas epistemologi. Epistemologi itu merupakan pertanyaan tentang bagaimana cara mendapatkan realitas, cara untuk memahami sebuah realitas, bagaimana cara untuk meneliti, bagaimana metode yang digunakan untuk meneliti, itu disebut epistemologi, ya. Bagi kaum objektif, maka metodenya adalah peneliti harus menjaga jarak dengan realitas, tidak boleh subjektivitasnya itu ikutan main. Contoh yang tentang cantik kan, untuk menjawab pertanyaannya, untuk bertanya pun peneliti nggak boleh seenaknya membuat pertanyaan, tapi pertanyaannya kan berasal dari teori-teori yang bersifat umum, ya, teori-teori yang sudah terbukti, ya, yaitu tadi teori tentang cantik gitu ya, teori cantik. Kemudian dari teori cantik itu diambil, ya, disari untuk dijadikan pertanyaan di kuesioner, gitu kan. Nah, respondennya juga demikian, nggak boleh jawab seenaknya sendiri, tapi jawabannya sudah ditentukan oleh kuesioner, gitu, ya. Sementara untuk subjektif, hasil penelitian adalah merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Ya, ini jawabannya tadi, Mas. Kira-kira cantik itu apa sih? Wah, yang diteliti akan mengurai, menjelaskan cantik ialah begini, ya. Kemudian jawaban dari itu bisa saja ditanyakan lagi, digali lebih mendalam lagi oleh peneliti. Jadi ada interaksi, gitu lah, ya. Peneliti maupun yang diteliti itu bukan merupakan bagian yang terpisah, enggak. Mereka sama-sama mengkreasi, mengkonstruksi realitas. Jadi realitas itu merupakan konstruksi bersama, ya. Oke, itu kualitatif. Jadi kemampuan untuk mengurai, ya, sebuah jawaban itu juga merupakan indikator kemampuan dari peneliti untuk bertanya lebih detail, lebih mendalam, gitu ya. Oke, aspek aksiologi. Aksiologi itu adalah tujuan, nilai, ya, baik buruk, gitu ya, penilaian sebuah penelitian. Orang objektif menilai bahwa etika, moral, pilihan moral, nilai itu nggak boleh dilakukan. Peneliti harus objektif, nggak boleh subjektivitasnya, opininya masuk, nggak boleh, ya. Peranan dari peneliti itu hanya apa ya? Disinterested scientist, artinya ilmuwan yang tidak memiliki kepentingan pribadi, ya. Kepentingannya hanya satu, yaitu mencari kebenaran universal, ya, tanpa harus subjektivitasnya ikut, ya. Nah, tujuannya hanya untuk menjelaskan, memprediksi, ya, sebuah realitas sosial secara umum. Sementara untuk kaum subjektif itu nilai, etika, pilihan moral, subjektivitas itu nggak terpisah, karena memang dia yang mengkreasi realitas. Nah, peranan peneliti di sini sebagai apa? Partisipan juga, passionate partisipan. Melalui pertanyaan yang dia ajukan, memang dia nggak ikut menjawab, tapi dengan bertanya, pertanyaannya itu bisa saja diarahkan, ya, sehingga mempengaruhi
interpretasi orang, kreasi orang, ya, konstruksi orang itu bisa terpengaruh dari pertanyaan yang dia ajukan, pertanyaan yang dia pilih, sehingga ada hubungan interaksi antara dia, ya, dengan apa? Dengan yang diteliti secara langsung, interaksinya secara langsung, gitu, ya. Ya, semoga ini bisa mendapat pemahaman. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa objektif itu penelitiannya kuantitatif, subjektif penelitiannya adalah kualitatif. Nah, ini ada beberapa, ya, pendekatan objektif, yaitu menghasilkan metodologi kuanti, ya, metode risetnya bisa survei, analisis isi, eksperimen, sensus, ya, jenis atau tipenya deskriptif, eksplanatif, ya. Survei itu artinya sebuah metode penelitian mengambil sebagian populasi, itu survei. Lawannya kan sensus, ya. Kalau sensus itu semua populasi diteliti. Analisis isi itu, ya, metode untuk menganalisis isi komunikasi, ya, menganalisis isi komunikasi, misalnya media, ya, berita dianalisis, ya. Eksperimen itu berarti sebuah metode penelitian, ya, di mana ada perlakuan khusus, gitu kan. Ada kelompok A itu disuruh nonton televisi, kelompok B tidak. Jadi contohnya, Anda kepingin meneliti apakah film-film kekerasan itu memiliki pengaruh terhadap perilaku orang, ya. Kelompok A Anda suruh nonton film yang berisi kekerasan, kelompok B tidak, ya. Kemudian hasil dari perlakuan itu Anda teliti, itu disebut eksperimen, ya. Deskriptif itu berarti Anda hanya menggambarkan sebuah fenomena. Deskriptif itu untuk penelitian yang hanya satu variabel. Eksplanatif itu minimal 2 variabel. Pendekatan konstruktivis, ya, itu metodologinya kualitatif. Maka metode risetnya bisa observasi, ya. Kita akan jelaskan observasi pada pertemuan berikutnya, ya. Wawancara juga kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian focus group discussion, studi kasus maupun etnografi, content analysis, ada etnografi, gitu kan. Tipe penelitiannya, ya, deskriptif. Tipe itu artinya cara menganalisis, ya, apakah mendeskripsikan atau mengeksplorasi sesuatu yang belum ada sampai mendalam, atau eksplanatif, menjelaskan hubungan antara 2 variabel, ya. Dan ini kritis, bisa kualitatif, ya, disebut kualitatif, ada semiotik, framing, analisis wacana, kritis, ya. Kemudian deskriptif, deskriptif yang kritis tentunya, ya. Nah, ini saya pikir beberapa sifat, ya, Anda bisa baca di sini. Ontologi tadi sudah saya sampaikan, ini hanya kesimpulannya saja, ya. Ontologi realitasnya, pertanyaannya itu biasanya sifat realitas, ya, kuantitatif, ya, ontologi objektif, tunggal terpisah dari penelitinya, ini sama seperti yang saya sampaikan. Ini hanya sekedar kesimpulan, gitu, ya. Oke, saya pikir itu, teman-teman mahasiswa, semoga Anda bisa memahami, ya. Saya mohon maaf atas kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Semoga Anda bisa memahami. Kalau misalnya belum paham juga, ya monggo Anda bisa baca, ya. Salah satunya, ya, semua materi yang saya sampaikan ini sudah saya tulis dalam buku teknik riset praktis komunikasi, ya. Nah, kalau misalnya Anda belum paham juga, ya monggo kita bisa diskusi, ya, secara adat di luar, ya, di luar video ini, ya. Anda bisa tanya, gitu, ya. Oke, terima kasih. Happy studying. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.